Assalamualaikum, halo guys, balik lagi dengan Giri di sini. Dan di video kali ini saya dikirimin oleh Vivan sebuah TWS terbarunya, yaitu Vivan Liberty T210NC. Yang kalau dari fitur-fiturnya dan dari yang saya cobain ya, T210NC ini lebih cocok disebut sebagai TWS gaming, walaupun tetap punya kualitas suara yang bagus. Jadi memang ini adalah TWS Vivan yang paling recommended ya dari yang pernah saya coba, karena untuk fitur-fiturnya yang kita dapat, harganya ini masih relatif terjangkau guys, yaitu di 499 ribuan ya kalau di official store-nya. Jadi biar nggak penasaran, kita langsung aja ulas untuk Vivan Liberty T210NC ini. Let's go! Kita mulai bahas dari highlight-nya dulu aja, dan alasan kenapa saya nyebut Vivan Liberty T210NC ini layak disebut sebagai TWS gaming ya. Yang pertama karena T210 ini disupport oleh Qualcomm QCC3040 guys, yang artinya dia udah punya Bluetooth 5.2 dan kodeks Qualcomm aptX. Jadi bukan hanya AAC, SBC, tapi juga support Qualcomm aptX. Dan itu efeknya dua ya guys. Yang pertama adalah daya tahan baterainya lebih bagus ya. Jadi walaupun kapasitasnya sama, tapi punya daya tahan yang lebih bagus karena dia lebih efisien. Yang kedua efeknya adalah ke delay-nya guys. Dan kalau saya coba main PUBG, ini kita bisa aktifin untuk gaming mode-nya. Jadi kita tekan 3 detik di komennya, dia akan berubah ke gaming mode. Walaupun konsekuensinya adalah di daya baterainya ini lebih boros, tapi delay-nya ini hanya 60 millisecond guys. Dan ini kalau dibandingin sama kabel memang nggak mungkin lah ya. Tapi sangat acceptable. Kalau misalnya kalian lagi malas pakai kabel, ini bisa jadi alternatifnya. Jadi supaya kalian nggak penasaran, kita langsung coba aja TWS T210NC ini kalau kita pakai buat main PUBG ya. Nah, sekarang saya udah di training groundnya, saya udah pakai MK14 dengan M4 untuk ngebuktiin segimana sih sebetulnya delaynya dari Vivan Liberty T210NC ini ya. Dan ini posisinya gaming mode-nya udah on, dan sekarang kita buktiin aja delaynya dari T210NC ini. Nih. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, delaynya hampir kayak nggak ada delay loh, ini benar-benar keren banget sih ini ya. Jadi kalau teman-teman lagi males main PUBG pakai earphone kabel atau males bawa dua earphone, satu kabel satu bluetooth, jadi pengen bawa bluetoothnya aja, tapi sekali-kali mungkin di luar pengen main game, ini bisa pakai alternatifnya jadi Vivan Liberty T210NC ini ya. Apalagi kalau misalnya ditambah mikrofonnya yang udah support environmental noise cancelling, jadi udah delaynya oke. Komunikasinya dengan teammate juga ini lancar ya, karena noise-nya bisa tereduksi oleh ENC-nya. Jadi kurang lebih gini ya hasil tesnya. Dan untuk semi kompetitif ini masih bisa ya, tapi kalau pro player otomatis pasti butuh non delay sama sekali. Oke guys, ini uji dari delaynya, mudah-mudahan bisa ngegambarin banget gimana delaynya dari Vivan Liberty T210NC ini. Yuk lanjut ke next topic. Alasan kedua kenapa TWS ini layak disebut sebagai TWS gaming, karena dia disupport oleh 4 HD mic guys. Jadi 2 untuk komunikasi kita dan 2 lagi untuk environmental noise cancellation, untuk ngehadang noise yang masuk ke mic-nya kita. Nah mungkin teman-teman masih ada yang bingung apa sih bedanya antara ANC dengan ENC. ANC kan active noise cancellation, ENC environmental noise cancellation. Jadi pada prinsipnya sih ini sama ya, tujuannya untuk menghilangkan noise sekitar kita, tapi fungsinya ini beda guys. Kalau ANC dia tujuannya menghilangkan noise supaya suara yang kita dengerin ini bisa lebih clear ya, lebih jelas karena nggak tercampur dengan noise di sekitar kita. Sedangkan di ENC atau Environmental Noise Cancellation itu menghilangkan semua suara yang noise di sekitar kita untuk supaya suara yang keluar atau didengar oleh lawan bicara kita, artinya yang dari mic-nya itu, nggak tercampur dengan noise yang di luar. Jadi fungsinya adalah untuk lawan bicara kita, baik teammate mungkin kalau di game, atau mungkin kalau kalian webinar sambil di luar, ini bakal ngebantu untuk menghilangkan suara noise yang di sekitar kita. Jadi supaya kalian nggak penasaran dan sekalian ngebuktiin juga apakah efektif atau tidak ini ENC-nya, jadi langsung kita coba cek aja mikrofonnya, dan ini saya syutingnya di luar ya. Yuk. Nah ini dia guys untuk keluaran suara dari mikrofon Vivan Liberty T210NC. Ini saya lagi di depan Ion Mall Sentul City ya tepatnya.
ini di pinggir jalan raya karena sekalian mau ngecek juga untuk kualitas dari ENC-nya atau Environmental Noise Cancelling-nya kalau saya pakai di tempat yang cukup ramai ini ya. Agak berisik karena banyak mobil, banyak motor juga. Mungkin teman-teman udah bisa nilai sendiri gimana kualitas suaranya dan apakah suara noise di sekitar saya ini kedengaran atau enggak di mikrofonnya. Vivan Liberty T210 ini. Jadi kita langsung balik lagi aja ke studio untuk ngecek sama-sama kira-kira gimana kualitas dari mikrofonnya Vivan Liberty T210 NC ini. Let's go! Alasan terakhir kenapa Liberty T210NC ini layak disebut sebagai TWS Gaming adalah di daya tahan baterainya guys. Karena ya nggak lucu juga baru 1 atau 2 game udah kehabisan baterai dan harus ngecas lagi ya. Sedangkan di T210NC ini punya daya tahan di 6 jam dan kalau ditambah case-nya ini sampai 30 jam guys. Walaupun sebetulnya kapasitas baterainya sih mirip-mirip sama yang lain ya, yaitu 40 mAh. Tapi ya berkat si Qualcomm-nya ini jadi lebih efisien sehingga daya tahannya bisa lebih tahan lagi. Ini saya udah panjang lebar untuk ngejelasin kualitasnya, tapi justru build-nya belum saya bahas. Jadi kalau build-nya sih ini mirip banget sama Vivan T200 ya. Kalau teman-teman udah lihat reviewnya yang saya, T200 ini mirip banget. Casingnya mirip, dalamnya juga mirip, tapi ini sedikit lebih premium. Kalau bahannya kayaknya mirip-mirip juga sih ya. Untuk casingnya dia 400 mAh kapasitasnya dengan lama chargingnya itu kurang lebih di 2 jam ya guys. Untuk chargernya udah pakai Type-C, tapi yang disayangkan dia LED indikator baterai hanya ada satu guys. Di sini ada 2 sebetulnya, tapi yang satunya ini hanya indikator baterai kalau kita ngecas aja. Sedangkan untuk indikator nunjukin seberapa persen daya baterainya ini hanya ada satu LED. Jadi menurut saya agak susah aja sih ya memprediksi kira-kira sisa baterainya itu ada tinggal berapa persen lagi. Jadi itu aja kurangnya ya. Sedangkan untuk barsnya ini juga bentuknya mirip banget sama T200. Teman-teman bisa lihat panjang kayak gini, tapi finishingnya jauh tapi finishingnya jauh lebih sempurna guys. Jadi ada silvernya gini, ada satu LED indikatornya di sini, mic-nya dia ada 2 ya di sini untuk ENC-nya dan untuk mic-nya dia ada di sini untuk mic speakerphone-nya ya, mikrofonnya. Jadi kurang lebih kayak gitu gambarannya untuk, oh ya kalau dipakainya juga ini enak banget fittingnya ya. Jadi nggak gampang jatuh karena dia in-ear tipenya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya build-nya. Sekarang kita bahas untuk kualitas suaranya. Untuk tuning dari Vivan Liberty T210NC ini ada di mainstream earphone zaman now ya, yaitu di Warm dengan sub yang dalam banget, bahkan di telinga saya cukup kerasa sedikit bergetarnya dengan bass yang punchy, jadi tappingan bassnya itu cukup enak ya, nggak sampai bleber kemana-mana gitu. Jadi bisa dibilang ini ada sedikit kadar bass headnya ya, walaupun nggak sampai berlebihan sih ya. Buat kalian pecinta bass, saya cukup optimis kalian bakal suka dengan bassnya, tapi buat kalian yang nggak doyan bass yang berlebihan, kalian mungkin masih bisa noler ya untuk bassnya yang powerful. Untuk mid-nya dia bersih, jadi nggak sampai ketutup sama subnya ataupun bassnya. Vokalnya juga kegolong clear, walau untuk suara cewek yang tinggi di beberapa lagu masih kedengaran sedikit banget lah sibilance-nya ya. Untuk treble-nya dia crispy dan cukup sparkling, walaupun di lagu tertentu, terutama yang ada nada perkusi yang tinggi ini masih kerasa sedikit harsh-nya ya. Dan terakhir, untuk airy-nya bisa dibilang standar aja, jadi suaranya nggak mendem, jauh dari mendem, tapi juga nggak terlalu lepas. Nah, untuk teknisnya soundstage-nya ini berasa cukup luas. Jadi bukan yang paling luas dari yang pernah saya coba, tapi udah sangat memadai dengan imaging yang kegolong bagus. Jadi gampang banget buat bedain arah suaranya. Terakhir, saya nggak denger sedikit pun suara distorsi dan volumenya ini kegolong keras banget ya guys. Karena di pemakaian normal, saya cukup pakai volume di 50-70%-an aja. Nah itu dia guys untuk ulasan semua dari Vivan Liberty T210NC ini. Tapi mungkin sebagian dari teman-teman masih penasaran nih kurangnya di mana gitu kan ya. Tadi kan kita udah bahas untuk harganya dia relatif masih terjangkau di 499 ribuan. Kemudian untuk kualitas suaranya dia menurut saya salah satu yang terbaik di kelas harganya. Kemudian untuk delaynya dia oke banget dipakai main gaming, bahkan masih bisa dipakai untuk main PUBG. Lalu untuk mikrofonnya juga oke dan terutama baterainya juga daya tahan baterainya ini bagus ya guys. Untuk waterproof dia ada walaupun hanya IP54 ya, jadi hanya bisa untuk nahan keringat aja supaya nggak basah gitu ya. Nah kekurangannya ini penyakit dari Vivan menurut saya ya, karena yaitu nggak bisa ngontrol volume dari TWS-nya. Jadi kalau kita mau rubah volume, mau nggak mau harus dari HP kita guys. Dan yang kedua kayak yang tadi udah kita bahas, yaitu di casingnya ini indikator LED baterainya hanya ada satu ya. Jadi menurut saya agak susah aja sih untuk ngira-ngira kira-kira sisa baterainya itu berapa
beberapa persen lagi. So itu dia guys, jelasan dari Vivan Liberty T210NC ini. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran buat teman-teman yang mau atau tertarik beli produk ini. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap selalu sehat. Giri Saud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.